heksagon ini adalah sebuah metode di mana kalian diajarkan untuk membuat kalimat per kalimat dengan mudah tanpa harus berpikir atau menghafal atau mengingat sebuah rumus dalam grammar atau tenses tersebut. Jadi cukup kalian pakai kalau ingin mengungkapkan sebuah kata akan, cukup pakai. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe dan klik tombol lonceng di sini. Belajar bahasa Inggris hanya di LC. Hi guys, welcome back to our channel Kampung Inggris LC. Here is Navi. So today we are going to study about hexagon. Okay, do you know what it is? There is one thing you can do that will significant to improve your speaking skill and grammatical skill. Okay, so hexagon ini adalah sebuah metode di mana kalian harus bisa membuat kalimat per kalimat tanpa harus menghafal sebuah rumus dalam grammar itu sendiri. Oke, kita mulai. Tapi sebelumnya, saya punya sebuah lagu ya. Katanya ya, untuk menghafal sesuatu itu dengan bernyanyi itu lebih mudah. Oke, do you want to sing? Let's sing together. Will akan verb 1, sudah have verb 3, sedang to be verb ing belum have not verb 3, tanpa ASSB verb 1, verb 2, tanpa kata kerja harus pakai to be. Yeay, give us. Okay, thank you very much for singing together. Okay, next. Bagaimana caranya untuk membuat kalimat per kalimat dalam bahasa Inggris? Simpelnya seperti ini. Kalau kalian akan melakukan sesuatu hal dan mungkin kalian berpikir saya ingin atau akan melakukan sesuatu hal itu, kalian cukup menggunakan will verb 1. Tanpa harus mengingat grammarnya, namanya apa, tensesnya apa, rumusnya seperti apa. Cukup jika kalian ingin mengungkapkan suatu hal, yaitu akan, ya, akan, jadi pakainya adalah will verb 1. Oke, contoh simpelnya seperti ini. Saya akan mandi. Saya akan mandi. So, in English is, I will take a bath. I will take a bath. Oke, contoh lain mungkin ya. Kalau dia laki-laki akan tidur. Dia laki-laki akan tidur. So, in English is, he will sleep. He will sleep. Semudah itu kan? Jadi sesimpelnya seperti itu. Kalau kalian ingin membuat sebuah kalimat tanpa harus menghafal atau mengingat sebuah rumus dalam tenses, cukup mengingat will akan verb 1. So, will verb 1. Seperti contoh tersebut. Oke. Next, kalau kalian sudah mandi, ya kan tadi akan, sekarang sudah. Yaitu pakainya adalah have verb 3. Have verb 3. Contoh, saya sudah mandi. Jadi contohnya seperti apa dalam bahasa Inggris? Yaitu I have taken a bath. I have taken a bath. Oke, kalau dia laki-laki sudah tidur. Dia laki-laki sudah tidur. Di sini bukan pakai have ya, tapi pakainya adalah has. Karena dia laki-laki itu adalah orang lain tunggal satu atau bisa disebut dengan subjek singular. Jadi pakainya adalah has. Bagaimana dalam bahasa Inggrisnya? Yaitu he has slept. He has slept. Oke, next. Kalian boleh menggunakan kalau kalian contohnya di sini sedang mandi ya. Nah, dan di sini kalian adanya ya mungkin di kamar mandi karena kalian sedang mandi. Oke, yaitu pakainya apa? To be verb ing. To be verb ing. Karena apa? Karena di situ ada sebuah progress yang sedang berlangsung ya, sedang berlangsung. Jadi pakainya to be verb ing. Oke, mungkin kalian di sini ada yang belum tahu, Kak, apa sih to be itu? Silahkan ya, join di kelas online Kampung Inggris LC. Oke, contohnya adalah kalau saya sedang mandi nih, saya sedang mandi. So, in English is I am taking a bath. I am taking a bath. Kalau kalian mau bilang, dia laki-laki sedang tidur, oke? Dia laki-laki sedang tidur. Jadi, in English is he is sleeping. He is sleeping. Oke, you got it? Oke. Tapi di sini ada di mana kalian tidak bisa menggunakan atau tidak sesuai dengan function. Contohnya kalau kalian mau bilang saya sedang tidur, nggak bisa kalian pakai I am sleeping.
bagaimana caranya kalian tidur bilang I am sleeping? Ya, jadi ada beberapa function di situ yang tidak sesuai, tapi secara bentuknya itu sudah benar seperti itu. Oke, next. Di sini ada belum, have not, verb 3. Ada belum, have not, verb 3. Jadi ini adalah opposite atau kebalikan dari sudah. Jadi kalau kalian mengungkapkan tidak sudah, itu bukan tidak ya. Pakainya bukan tidak, tapi pakainya adalah belum, seperti itu. Contoh, kalau dalam bahasa Indonesianya yaitu kalau kalian mau ngomong nih, saya belum mandi. Ya kan? Habis itu saya belum tidur. Jadi kalian cukup mengingat yaitu have not verb 3. Have not verb 3. Cukup pakai itu aja untuk mengungkapkan belum. Oke ya. So, in English is I haven't taken a bath. I haven't taken a bath. Yaitu artinya dalam bahasa Inggris tadi apa? Saya belum mandi. Seperti itu. Kalau dia laki-laki belum tidur, bagaimana caranya? Yaitu oke, good. So, he hasn't slept. He hasn't slept. Oke, good. You got it? Oke, itu caranya bagaimana kalian mengungkapkan saya belum mandi dan saya belum tidur. Atau dia laki-laki belum tidur. Oke, next. Di sini kita akan belajar bagaimana cara menggunakan present dan past atau mengungkapkan kejadian yang sekarang terjadi dan yang terjadi di masa lampau. Di sini ada tanpa ASSB. Apa sih Kak atau Mister ASSB itu? Oke, ASSB itu adalah akan, sudah, sedang, belum. Jadi kalau kalian ingin membuat sebuah kalimat dan di situ tidak ada akan, sudah, sedang, belum, cukup pakai verb 1 and verb 2. Oke, remember verb 1 and verb 2 tanpa harus menggunakan akan, sudah, sedang, belum. Bagaimana Kak caranya menggunakan? Simple. Nah, di sini termasuk dalam sebuah kalimat simple sentence ya. Jadi simple banget. Contohnya seperti yang di atas ini ya, yaitu I take a bath. I take a bath. Saya mandi. Tanpa harus kalian meletakkan akan, sudah, sedang, belum. Seperti itu ya. Jadi cukup I take a bath. Ini namanya simple sentence seperti itu. Kalau dia laki-laki tidur, dia laki-laki tidur tanpa harus menggunakan akan, sedang, sudah, belum, cukup pakai he sleeps. Ya, cukup pakai verb 1 seperti itu ya. Oke. Kita lanjut ya, menggunakan yaitu verb 2. Tapi sebelumnya mungkin ada yang penasaran. Kak, apa sih bedanya menggunakan verb 1 and verb 2? Verb 1 itu digunakan untuk menyatakan sebuah kejadian yang terjadi pada saat ini. Tapi kalau pakai verb 2 itu digunakan untuk menyatakan sebuah kejadian yang terjadi di masa lampau. 1 menit yang lalu itu sudah dihitung sebagai masa lampau ya. Jadi pakainya adalah verb 2. Dan verb 2 ini juga diperuntukkan untuk membuat sebuah cerita atau story seperti itu. Oke, ini juga termasuk simple ya. Jadi cukup pakai saya mandi, tapi terjadinya di masa lampau. Oke, saya kasih tadi aja ya. Tadi saya mandi. Tadi itu menunjukkan bahwasanya kalian melakukannya adalah di masa lampau. Jadi pakainya harus pakai verb 2. Contohnya seperti apa kalimatnya? Yaitu I took a bath. I took a bath. Seperti itu. Kalau dia laki-laki tidur, coba dia laki-laki tidur tadi. Atau tadi dia laki-laki tidur. So, in English is he slept. He slept. Mungkin kalian, Kak, kalau dikasih keterangan waktu kemarin, oh boleh. Jadinya gimana? I took a bath yesterday. He slept yesterday. Oke, itu berarti menunjukkan bahwasanya keterangan waktu atau terjadinya lebih spesifik ya, seperti itu. Next, yang terakhir di sini ya, ada tanpa kata kerja harus pakai to be. Kalian juga harus paham maksudnya itu apa sih Kak, tanpa kata kerja harus pakai to be. Oke, sebelumnya tadi ada yang sudah tahu to be ya. Saya kira seharusnya sudah tahu to be itu digunakan untuk apa. Oke, to be itu adalah kata kerja bantu dan di sini saya menggunakan to be yaitu am, is, are. Saya cuma pakai to be present saja. Jadi ini digunakan untuk mengungkapkan kejadian pada saat ini.
Simpelnya dalam bahasa Inggris seperti ini. Kalian bilang saya manis ya. Saya manis. Di dalam bahasa Indonesia tidak ada kata kerjanya. Tapi di dalam bahasa Inggris itu ada am sebagai kata kerja atau to be kata kerja bantu. Tapi tidak mempunyai makna atau arti gitu ya. Bisa mempunyai arti kalau ketemu dengan kata yang lain. Tapi contohnya di sini ada sweet. Ya, sweet ini adalah kata sifat. Jadi tidak ada arti, cukup saya manis. I am sweet. Oke, thank you. Oke, next. Di sini ada he is a teacher. Mungkin dalam bahasa Indonesia artinya adalah dia laki-laki adalah seorang guru. Oke, seperti itu ya. Nah, guru itu atau teacher ini sebagai kata benda atau noun. Jika noun ini ketemu dengan to be ya, am, is, are, was, were seperti itu, artinya bisa berarti adalah. Ya, he is a teacher. Dia adalah guru. Seperti itu ya. Oke, next. Kalau di sini kalian ketemu dengan adverb of place atau keterangan tempat. Mungkin artinya kalian pernah ya berpikir bahasanya berada. Oh, saya berada di sini. Mereka berada di sana seperti itu ya. Ah, contohnya di sini adalah we are in the class. So artinya dalam bahasa Indonesia apa? Kita berada di kelas. Jadi kalau adverb of place ini ketemu dengan to be bisa berarti berada. Ya, bisa berarti berada. Jadi, heksagon ini adalah sebuah metode di mana kalian diajarkan untuk membuat kalimat per kalimat dengan mudah tanpa harus berpikir atau menghafal atau mengingat sebuah rumus dalam grammar atau tenses tersebut. Jadi cukup kalian pakai kalau ingin mengungkapkan sebuah kata akan cukup pakai will verb 1. Kalau mau bilang oh saya sudah gitu, sudah cukup pakai have verb 3. Kalau ingin mengungkapkan sebuah kata oh sedang, saya sedang berbicara, saya sedang duduk sebenarnya. Pakainya adalah to be verb ing atau verb ing. Terus kalau kalian mau bilang belum, pakainya apa Kak? Ya pakainya have not verb 3. Seperti itu ya. Dan di sini kalimat yang sudah kalian ketahui tadi sudah saya jelaskan, boleh di-review sampai awal. So, thank you very much for listening or for watching my video, my explanation. And here is Navi. That's all for today. Belajar bahasa Inggris hanya di Kampung Inggris Elsie.